Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratasari dengan NIM 85886453 dari Prodi Fikih PAUD semester 7. Salut Dita Raya. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menganalisis dan memberi arah pada ilmu pendidikan melalui 3 aspeknya. Yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menegaskan bahwa yang dipelajari adalah manusia. Manusia punya pikiran, potensi, dan kebebasan. Sedangkan epistemologi menegaskan bahwa untuk mengecek apakah cara mengajar dan meneliti di pendidikan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Sedangkan aksiologi menjaga tujuan pendidikan tetap punya nilai. Tujuannya bukan cuma nilai akademik, tapi juga membentukkan moral dan karakter. Dengan begitu, filsafat ilmu memastikan agar ilmu pendidikan tidak berjalan asal-asalan, tetapi tetap jelas landasannya, masuk akal metodenya, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu, bagaimana pendidikannya bermakna dan bernilai turut untuk memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Mari kita simak penjelasan. Filsafat ilmu itu membutuhkan bahan buat difikirkan ulang. Bahan itu datangnya dari praktek pendidikan di lapangan. Praktik pendidikan yang baik di lapangan memberikan pengalaman dan permasalahan nyata. Pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Melalui proses refleksi, filsafat ilmu dapat mengkaji kembali konsep tentang cara memperoleh pengetahuan, proses belajar, dan tujuan pendidikan. Hasil kajian tersebut kemudian melahirkan pemahaman baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan praktik pendidikan itu sendiri. Singkatnya, pendidikannya bermakna memberikan pengalaman nyata. Melalui pengalaman nyata tersebut memberikan bahan filsafat ilmu untuk berpikir dan berkembang. Lalu, mengapa filsafat ilmu itu bisa disebut sebagai pisau analisis? Kita simak penjelasannya. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena bisa dipakai untuk membedah masalah pendidikan dari 3 sisi dasar. Yang pertama, ontologi. Dipakai buat mengecek asumsi dasar kita tentang siswa dan proses pendidikan. Kalau asumsi dasarnya salah, kebijakan yang dibuat juga ikut salah. Melalui epistemologi, dipakai buat menilai apakah cara mengajar dan meneliti yang dipakai sudah valid secara ilmiah. Yang ketiga yaitu aksiologi, dipakai buat menilai apakah praktik pendidikan sudah sesuai dengan nilai yang ingin dicapai seperti moral dan karakter. Contohnya yaitu kurikulum merdeka. Ontologi, siswa dianggap beragam, makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Epistemologi, ilmu didapat lewat pengalaman, makanya ada project based learning dan P5. Aksiologi, tujuan pendidikan membentuk karakter, makanya muncul 6 dimensi profil pelajar Pancasila.